Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sharing ya mengenai materi yang amat sangat susah ya. Gimana menurut teman-teman kira-kira, istiqomah ini susah apa gampang? Susah, Mbak. Susah banget ya, eee, Mhm. apa tuh namanya, even misalnya, saya sudah mencoba hidup sehat setahun pun ternyata bisa berantakan lagi gitu ya. Padahal yang sudah saya bangun gitu ya, hidup yang sudah saya bangun setahun juga bisa berantakan lagi ternyata. Kirain setahun itu waktu yang cukup untuk bisa membangun habit, tapi ternyata bisa kacau juga dan kemudian mulainya lagi tuh susah gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi ternyata yang namanya istiqomah itu ya bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Nah, gara-gara seumur hidup itulah kemudian kita jadi amat sangat susah dalam istiqomah. Nah, tapi, di judul materi saya, tapi istiqomah itulah yang akan menjadi pintu gerbang meraih kebahagiaan gitu kan ya. Jadi ada apa ya, ada secercah harapan buat orang-orang yang istiqomah, yaitu bahagia, begitu. Nah, karena ayat istiqomah yang tadi dibaca sama Inaya, ayat, Quran surat Hud ayat 112 itulah, tiba-tiba, Nabi Muhammad itu pas turun wahyu itu, tiba-tiba Nabi Muhammad itu, rambutnya cepat sekali beruban, setelah turun ayat tentang istiqomah ini gitu ya. Saya bacain lagi, fastaqim, tadi ya 112 itu, eee Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw fastaqim, istiqomahlah gitu ya. Nah, setelah turun ayat ini kemudian uban Nabi Muhammad itu jadi sangat banyak gitu. Kenapa? Kemudian, sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah, apa yang sedang engkau pikirkan?" "Saya sedang memikirkan ayat yang baru saja turun dan ini sangat memberatkan saya." Jadi bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW pun merasa berat ya ketika menerima ayat ini. Nah, kenapa kita ngerasa hahihi aja gitu ya ketika, membahas tentang istiqomah gitu ya. Dan ternyata setelah kita jalani istiqomah itu Masya Allah gitu ya, berat banget gitu kan ya. Kayaknya, apa tuh namanya, ibadah yang coba kita bangun, dengan sangat baik misalnya di bulan Ramadan, itu 1 Syawal juga udah kacau balau gitu kan, misalnya kayak gitu. Ya artinya, emang istiqomah itu, berat banget ya, makanya hadiahnya surga ya, kalau ringan itu namanya istirahat bukan istiqomah, begitulah ya. Nah, indikator capaian dari materi ini adalah berusaha istiqomah dalam keimanan. Nah, highlight-nya itu adalah keimanan, teman-teman. Jadi sebenarnya, apa tuh namanya, sesuai sama hadis Nabi yang mengatakan, ketika, ada seorang sahabat yang bertanya ya kepada Nabi, "Sebutkan satu kalimat yang setelah itu saya nggak bisa nanya lagi ke orang lain," gitu dan, apa tuh namanya, dan kata Nabi, "Amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah gitu ya. Jadi, frame frame dalam istiqomah itu adalah satu, cuma dituntut satu ya, keimanan gitu. Dalam apa kita harus istiqomah? Yaitu dalam keimanan gitu kan ya. Amal boleh naik, amal boleh up and down gitu kan, tapi iman harus istiqomah. Even misalnya ada dalam hadis lain bahwa iman itu yazid wa yanqus gitu, wa yanqus ya, apa, naik dan turun. Tapi istiqomah itu apa sih? Nah, naik dan turun, tapi ketika misalnya kita awal balik sampai sampai meninggal, kalau ditarik garis gitu ya, kalau ditarik garis itu kita masih dalam, kurva, positif gitu ya, kalau di diagram itu kurvanya positif. Itu namanya, istiqomah gitu ya, dalam keimanan. Jadi istiqomah itu apa sih? Jadi perspektif kita ketika kita melihat istiqomah itu adalah keimanan yang harus dipelihara, begitu. Nah ini ya, istiqomah merupakan perintah Allah yang membuat rambut Nabi memutih gitu ya, sehingga
dapat disimpulkan bahwa perintah istiqomah adalah harga mati namun sering terabaikan. Menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk istiqomah dalam kebenaran agar ujungnya adalah kebahagiaan gitu ya. Tidak ada kebahagiaan tanpa istiqomah. Kira-kira seperti itu. Nah, perspektif keimanan tadi itu, jadi makanya redaksi hadisnya itu amantu billah tsumastaqim gitu ya. Berimanlah kepada Allah. Jadi since kita dapat hidayah, maka kemudian peliharalah hidayah itu. Peliharalah keimanan itu, jangan sampai keimanan kita itu tuh kayak nggak kita urus gitu, nggak kita pelihara, nggak kita rawat. Akhirnya jadi keimanannya itu kayak pohon kering gitu yang kerontang gitu ya, nggak pernah kita siram dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah artinya apa tuh namanya? Nah eh, artinya ketika misalnya keimanan itu nggak kita urus, nggak kita rawat, artinya kita tidak mencoba istiqomah di jalan hidayah itu gitu ya. Jadi istiqomah di jalan hidayah itu adalah prioritas di atas segalanya. Makanya doa kita setiap sholat membaca Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim gitu. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu ya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu adalah sampai gitu ya, saking kita itu tidak berdaya untuk bisa istiqomah, maka kita memohon gitu kepada Allah untuk kita bisa istiqomah. Jadi kita harus dibantu gitu ya dengan doa gitu kepada Allah untuk kita teguh gitu, untuk kita bisa istiqomah di jalan Allah. Nah, sebenarnya istiqomah itu apa sih? Nah, istiqomah itu adalah lurus atau tegak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi dengerin kajian Khadijah gitu ya, terus duduknya itu nyender gitu. Nah, itu tuh nggak istiqomah tuh ya. Jadi duduknya harus tegak ini nih ya. Nah, itu namanya jadi kalau dalam makna bahasa yang namanya istiqomah itu lurus atau tegak gitu ya. Nah, secara istilah, dia mampu menjaga perbuatan atau amal solih tetap pada jalan yang lurus dan tidak berubah karena sesuatu. Jadi, orang yang istiqomah itulah orang yang tetap pada jalan yang lurus atau konsisten ya. Konsisten itu namanya istiqomah. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Nah, ini apa tuh dalil-dalil istiqomah ya. Maka istiqomahlah kamu Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang dikerjakan. Inilah ayat yang eh, Nabi sampai memutih gitu ya, rambutnya langsung banyak ubannya gitu ya ketika turun wahyu ini gitu kan ya. Maka istiqomahlah kamu di jalan yang benar. Bayangkan teman-teman di zaman dulu gitu ya, di zaman Nabi sedang memperjuangkan dan sedang berdakwah Islam gitu ya, di mana tribulasi dakwah saat itu tuh sedang dahsyat-dahsyatnya gitu kan. Terus ya kebayang nggak sih gitu ya, istiqomah itu berat banget. Bahkan sampai gitu ya, Nabi itu ditawarkan gitu oleh pembesar Quraisy kalau misalnya kita mau negosiasi ini ya, sampai negosiasinya itu adalah kamu boleh milih istri yang paling cantik, kamu boleh milih harta yang paling banyak, kamu boleh jadi pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy gitu kan ya. Jadi seluruh harta, tahta, wanita itu disodorkan kepada Nabi Muhammad agar kamu minimal gitu ya bisa bernegosiasi tentang agama ini gitu ya sama kita gitu kan ya. Dan deal-deal terakhirnya awalnya sih dealnya itu kamu nggak boleh dakwahin agama agama kamu lagi gitu kan misalnya. Ditolak ya sama Nabi. Terus kemudian akhirnya dealnya itu negonya itu ya oke lah sehari
kita menyembah Tuhan kamu, sehari lagi kamu menyembah Tuhan aku gitu ya. Ini adil nggak kira-kira gitu kan ya. Dan semua harta tahta wanita itu kita serahkan sama kamu gitu ya. Coba teman-teman, apa tuh namanya, udah banyak tawaran dunia yang disodorkan kepada Nabi gitu ya. Apa tuh namanya, agar Nabi tidak istiqomah kira-kira. Dan Nabi menolak itu. Dan Nabi tetap ada dan Nabi tetap istiqomah di jalan yang benar. Oke, Nabi nggak bisa diapa-apain. Ya udah kita siksa semua sahabatnya gitu kan ya. Semua tribulasi, apa ya? Apa tuh namanya? Penyiksaan demi penyiksaan itu tuh terjadi gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman, kira-kira kalau kita tuh goyah nggak sih ngelihat misalnya semua penderitaan gitu ya yang dialami gitu ya oleh Nabi dan para sahabatnya saat itu. Mungkin kalau kita hari ini di Indonesia gitu, istiqomah mah gampang di Indonesia mah gitu kan misalnya. Orang kita lagi jalan-jalan ke mall juga masih bisa sholat. Orang mau sholat di mall hari ini juga bagus-bagus kok dan lain sebagainya. Betapa jadi Muslim Indonesia itu privilege gitu ya. Apa tuh namanya banyak banget kemudahan gitu ya yang kita bisa apa yang bisa kita temui di apa namanya di Indonesia ini gitu kan. Sekalian promo kayaknya dari hari ini sampai Minggu ya ada Islamic Book Fair gitu kan ya. Ya kapan coba gitu ya misalnya ada namanya pameran buku Islam terbesar gitu kan ya. Yang semua buku-buku Islam itu ada di sana gitu kan dengan misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menarik juga gitu kan di sana, kajian di mana-mana gitu kan, apa tuh namanya, pakai jilbab, udah jadi, udah jadi tren dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita pikir-pikir, wah istiqomah mah di Indonesia mah gampang banget, nggak perlu nih ubanan gara-gara istiqomah gitu kan, misalnya kayak gitu. Tapi bayangkan teman-teman situasi zaman Nabi saat itu gitu kan ya. Betapa istiqomah itu adalah sesuatu yang amat sangat susah gitu kan ya. Nah, walaupun kita misalnya di zaman privilege ini ya jangan ngerasa aman juga gitu ya karena hati-hati gitu terhadap musuh-musuh dalam selimut, yaitu setan-setan yang mungkin oke kita bisa melaksanakan sholat dimanapun, tapi kalau sholatnya kosong juga apakah itu bisa merawat keimanan kita gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan merasa istiqomah itu mudah dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun istiqomah itu berat teman-teman seperti itu. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Jadi pada ini istiqomah itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi dan pada para pengikutnya semua. Dan janganlah kamu melampaui batas. Dan percayalah gitu ya, orang yang melampaui batas itulah orang yang akan sangat mudah tergelincir. Akan sangat mudah tidak istiqomah. Melampaui batas seperti apa? Melampaui batas baik berlebihan gitu ya, maupun misalnya amat sangat kurang gitu. Makanya Islam itu wasaton, tengah-tengah, jalan yang lurus di tengah gini. Melampaui batas itu terlalu ke kanan banget atau terlalu ke kiri banget itu namanya melampaui batas gitu kan ya. Maka itu karena melampaui batas itu adalah eee, apa ya, itu kayak, red flag gitu buat, kita bisa istiqomah gitu, orang-orang yang melampaui batas itu. Dan sungguh Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita, dianggap orang baik di luar gitu kan ya, tapi kalau di dalam rumah kita jadi orang yang tidak baik, ya sesungguhnya Allah melihat kita gitu. Dan itulah istiqomah juga, kita tetap nggak sih bisa jadi orang baik dalam kondisi dan posisi apapun juga, begitu. Dan ini hadisnya ya, dalil istiqomah itu dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, "Wahai Rasulullah, eee, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda." Beliau menjawab, "Katakanlah aku beriman dan istiqomahlah."
Ini kata-kata yang sangat simpel tapi pelaksanaannya amat sangat sulit gitu teman-teman. Sebagaimana misalnya tulisan dari guru kita waktu SD kalau kita ranking 1 gitu ya. Pertahankanlah gitu ya prestasi Anda dan mempertahankan lebih sulit daripada meraih ya, kayak gitu. Emang benar kan ya? Seperti itu. Ya kalau kita baca sirah yang namanya Bilal bin Robah ya jadi kita ya saya. Oke, ada 2 kok. Apa tuh namanya? Eh apa tuh namanya? Ya kalau kita membaca sirah Bilal bin Robah ya kita bakal tahu ya betapa sulitnya istiqomah itu. Nah, teman-teman, jalan hidup itu adalah pilihan ya, teman-teman. Dan kita dikasih akal gitu ya sama Allah gitu ya, untuk bisa memilih gitu jalan hidup yang akan kita pilih. This is chocolate. My price is a chocolate. Apa tuh namanya? Yang tadi mana sih? Nah, kita bisa aja gitu kan ya. Ini aja deh. Apa tuh namanya? Kenapa sih istiqomah itu tuh berat gitu ya? Yang pertama memang karena berat bebannya gitu kan ya. Apa tuh namanya berat sekali gitu dalam memikul beban yang namanya istiqomah ini gitu ya. eh mungkin awalnya kita ngerasa ringan, tapi kalau tiap hari gitu ya dilakukan tuh ternyata berat juga, ternyata 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 lelah juga, ternyata capek juga karena manusia itu mudah banget capek, mudah banget lelah dan lain sebagainya sehingga yang tadinya kita ngerasa ringan akhirnya jadinya merasa berat begitu. Terus yang kedua itu adalah adanya fluktuasi iman ya. Kita tahu ya iman itu dinamis gitu ya, naik turun itu yang semakin memberatkan kita untuk istiqomah. Misalnya kita lagi rajin banget gitu ya. Apa tuh namanya? Kita lagi rajin banget tilawah, lagi enak banget. Tahu-tahu misalnya kita haid. Waduh, udah selesai itu ya misalnya buyar gitu ya segala keistiqomahan itu dan setelah haid dimulai lagi agak jadinya susah lagi misalnya dan sebagainya. Dan yang ketiga ya Salihah. Oke, coba pakai pen sendiri. Kami. Oke. Kakak pakai baju dulu nak. Tapi kakak nggak mau pakai pen. Ya pakai baju dulu. Ayo nggak mau pakai pen. Terus yang ketiga karena kita terus yang ketiga itu adalah kita adalah orang-orang yang sedikit sekali bersyukur gitu ya. Jadi misalnya kita misalnya punya target nih ya, punya target hafalan gitu ya, atau misalnya kita punya target hafalan ke anak-anak kita gitu ya. Kita tiap hari itu kayaknya anak kita tuh hafalannya kagak nambah-nambah gitu kan ya misalnya. Misalnya kita udah seminggu gitu ya, ini anak baru hafalnya seayat gitu kan misalnya kayak gitu ya. Nah, kita nggak bersyukur atas pencapaian hafalnya 1 ayat itu gitu. Karena kita pengennya anak kita hafalnya 1 surat. Ada pakai pen first. No. Apa tuh namanya? Dan kita jadinya nggak bersyukur gitu atas pencapaian anak kita misalnya atau diri kita yang cuma 1 ayat itu. Kita mudah sekali kufur nikmat gitu atas pencapaian-pencapaian kita yang sedikit-sedikit itu gitu ya. Padahal kalau mau ya kita syukuri aja atas 1 ayat yang berhasil kita hafal selama 1 minggu itu. Kenapa kita nggak bersyukur? Gara-gara kita itu jarang banget bersyukur gitu, maka kita jadinya
susah istiqomah teman-teman. Nggak hafal-hafal nih ya satu surat gitu ya. Padahal udah hafal 5 ayat gitu kan ya. Udahlah, nggak usah ngapalin aja gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita sudah hafal 5 ayat, sudah berhasil, tapi kita tidak bersyukur atas 5 ayat keberhasilan kita menghafal itu. Terus kemudian kita jadi mutung gara-gara kita nggak hafal satu surat. Ini saya lagi curhat sebenarnya. Saya nggak hafal-hafal deh, ngapal surat Al-Jumu'ah gitu ya. Al-Jumu'ah, ya Allah. Apa tuh namanya? Sampai kalau lagi setoran, ya 5 ayat lagi, 5 ayat lagi gitu kan ya. Seperti itu gitu kan ya. Aduh, nggak nambah-nambah nih namanya. Padahal harusnya kalau kita bersyukur atas 5 ayat yang sudah kita hafal, ya sebentar lagi sebenarnya kita akan menyelesaikan surat yang kita hafal itu gitu. Karena kalau kita bersyukur maka Allah akan nambah nikmatnya gitu kan ya. Jadi karena kita jarang bersyukur, akhirnya jadi nggak istiqomah teman-teman. Contohnya misalnya kita lagi diet, ya saya lagi contohnya. Oh, aduh, aku udah nggak makan malam, nggak makan pagi, makan siang doang gitu kan. Makan siang juga sedikit nasinya. Kalau cuma turun 1 on seminggu. Cuma turun tuh. Kenapa nggak dibalik? Alhamdulillah sudah turun 1 on gitu kan ya. Tapi karena target kita tuh dahsyat, misalnya pengen turun 10 kilo selama 1 minggu, maka akhirnya oke. Apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Ya seperti itu. Tapi tetap jangan tanya Abi ya. Apa tuh namanya? Ya makanya sekarang coba kita belajar bersyukur atas pencapaian sesedikit apapun. Dan dengan pencapaian yang sedikit itulah mudah-mudahan kita jadi lebih istiqomah, teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, aku udah turun apa tuh namanya seon tuh banyak nggak sih? Dan itu akhirnya membuat kita jadi istiqomah begitu kira-kira. Nah ini teman-teman ya, semua itu ada di tangan kita teman-teman, dan jangan sampai salah pilih gitu ya. Kepastian akhir perjalanan kita mau apa? Kita mau husnul khotimah atau mau suul khotimah gitu. Itu kita yang milih gitu. Apa tuh namanya? Eh emang kita mau rela gitu akhir perjalanan kita suul khotimah gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik. Kita boleh milih gitu ya. Kita ini semua Allah serahkan sama kita. Sebuah ketetapan. Kita mau surga atau neraka, teman-teman. Dan sehingga ada kesungguhan, ada mujahadah gitu ya. Ini juga pilihan. Kita mau istiqomah atau mau istirahat gitu ya. Kalau istirahat dikit boleh lah ya. Kita mau istiqomah atau kita mau belok atau kita mau menyimpang. Karena tadi kita udah sepakat yang namanya istiqomah itu lurus. Ini semua Allah serahkan sama kita. Ini sebuah kepastian, sebuah ketetapan, dan sebuah jalan yang harus kita sungguh-sungguhi gitu ya. Emang menurut teman-teman gitu ya, orang-orang yang menyimpang itu emang nggak sungguh-sungguh menyimpangnya? Sungguh-sungguh banget teman-teman. Jadi saya juga nggak ngerti tuh ya kenapa waktu zaman LGBT itu ya tiba-tiba media sosial saya tuh banyak banget gitu ya. Apa ya, terpapar sama orang-orang yang pelaku LGBT teman-teman ya. Dan saya sampai apa ya, sampai nggak habis pikir gitu ya. Ada orang, ini perempuan, dan dia pengen jadi laki-laki. Dan dia sampai mengoperasi payudaranya. Aku sampai, ya Allah, sebegitunya ya usahanya dia buat menyimpang. Jadi ya, dia itu sedemikian usaha banget, bersungguh-sungguh dalam penyimpangannya, teman-teman.
Aku sampai kayak astagfirullahaladzim gitu. Ada orang dia tuh sampai rela semua loh. Dia ngeluarin uang banyak banget kan berarti buat operasi. Kemudian dia perlihatkan tuh ya hasil operasi pemotongan payudaranya dua-duanya. Terus dia bilang dia minum hormonal ya biar dia nggak haid. Nanti sebentar lagi saya mau angkat payudara, angkat rahim misalnya kayak gitu. Jadi dia emang benar-benar pengen totalitas dalam dunia menyimpangnya gitu kan. Dan sesungguh-sungguh itu teman-teman, mereka menyimpang. Lah kita yang lagi di jalan yang enggak menyimpang, kenapa enggak sesungguh-sungguh mereka gitu. Ya kalau soal berjuang mereka mendapatkan keadilan di dunia ini gitu ya, kesetaraan, wah lebih lagi kita akan sangat wow gitu ya bagaimana mereka hari ini masuk ke dunia-dunia pendidikan gitu kan misalnya turun ke jalan ke dunia-dunia ya agar mereka diakui gitu ya ke semua sistem ke semua sektor kehidupan mereka udah masuk gitu kan ya. Seserius itu mereka sesung sesungguh-sungguh itu mereka memperjuangkan kemenyimpangannya mereka. Nah, sekarang kita tanya sama kita sesungguh-sungguh apa gitu ya? Berjalan untuk istiqomah jalan kebenaran dengan ketetapan dan kepastian yang saya hampir pasti semua jawabannya nggak ada yang beda dari kita hari ini, ya kan? Dari kita yang berkumpul sore ini. Nggak ada satu orang pun dari kita yang mau ke neraka dan nggak ada satu orang pun dari kita yang mau su'ul khotimah. Mau surga dan pasti mau husnul khotimah. Dan kenapa kita nggak sungguh-sungguh gitu ya dalam beristiqomah gitu, di jalan Allah ini, di jalan kebenaran ini. Coba teman-teman googling deh ya, para pelaku LGBT itu dahsyat. Dahsyat bagaimana mereka bersungguh-sungguh di kemenyimpangan mereka. Luar biasa. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh menapaki jalan terjal gitu. Kalau misalnya kita ngerasa capek, ngerasa lelah, percayalah hidup itu cuma sementara dan dunia itu singkat, teman-teman. Dan surga itu abadi dan akhirat itu selamanya. Jadi kalau mau istirahat sebentar aja dan kemudian berjalan lagi menapaki jalan terjal gitu ya. Mungkin orang-orang yang suka naik gunung kan juga orang suka wondering ya kenapa sih dia susah-susah banget naik gunung. Ya dia nggak ngerasain nikmatnya gimana, nikmatnya sampai puncak itu kayak gimana gitu kan ya. Mungkin orang-orang juga ada ya nyinyir gitu ya sama kita. Ih dia susah payah banget sih ya, segitunya banget sih di jalan Islam biasa aja lah ya. Mungkin dia emang belum ngerasain gitu ya nikmatnya keimanan ini dan menapaki jalan yang terjal itu ya kenikmatan tersendiri buat orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan keimanan begitu. Nah, bagaimana nih kunci sukses dalam istiqomah gitu kan ya? Yang pertama itu adalah berangkat dari rasa kekhawatiran ya. Jadi apa tuh namanya kegelisahan, berangkat dari kegelisahan, kekhawatiran gitu ya. Kalau misalnya kita apa tuh namanya? Eh, salah. Khawatir kalau akhir kita itu su'ul khotimah, kekhawatiran kalau kita masuk neraka itu jadi salah satu gitu ya, salah satu kunci sukses dalam istiqomah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi apa tuh namanya, kayaknya lagi lemah banget gitu ya, lagi jalan-jalan agak menyimpang, tiba-tiba kita jadi khawatir, "Aduh, gue khawatir nih nanti, umur gue nggak sampai dan gue masih masih dalam kondisi maksiat," gitu ya. Ya udahlah cepet-cepet buru-buru balik lagi, gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa nih kita punya khawatir gitu ya, punya kegelisahan, gitu kan ya. Jadi misalnya kayak, apa itu nikmat gitu ya, kalau kita masih punya dikasih rasa gelisah sama Allah, kalau jam segini masih di jalan dan belum sholat asar. Nah itu tuh juga nikmat gitu ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasa gelisah gitu ya, belum melaksanakan sholat misalnya, seperti itu karena masih di jalan gitu kan. Nah itu juga, kekhawatiran.
Terus yang kedua adalah tekad yang kuat gitu ya. Nah, ini harus mujahadah gitu ya, harus kita punya sungguh-sungguh kemauan yang kuat gitu ya untuk apa kunci sukses istiqomah itu adalah tekad yang sangat kuat. Motivasinya harus kuat banget gitu ya. Dan motivasi apa sih gitu ya yang bikin kita nggak kuat kalau motivasinya itu adalah ridho Allah dan surga gitu. Kayaknya itu motivasi terbesar ya dalam hidup kita. Sehingga harusnya sih amat sangat kuat gitu. Terus yang ketiga adalah ikhlas dan rela berkorban gitu ya. Karena di jalan istiqomah ini tuh kalau nggak ikhlas ya cepat mutung teman-teman, ditinggalkan teman-temannya, ngerasa kerja sendiri, ngerasa nggak diapresiasi, ngerasa nggak ditinggalkan, ngerasa nggak didukung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang-orang yang ikhlas itulah orang-orang yang insya Allah mudah istiqomah dan rela berkorban gitu ya. Rela berkorban itu apa tuh namanya, ya dia melakukan lebih gitu ya dari orang-orang biasa lakukan gitu ya. Itu adalah, salah satu, kunci dari istiqomah. Yang keempat itu adalah tidak kenal lelah ya. Ya mungkin capek gitu ya, tapi istirahat sebentar dan kemudian kita, apa tuh namanya, melakukan lagi gitu ya, melakukan kebiasaan lagi misalnya. Mungkin di awal-awal misalnya kita, apa tuh namanya, capek gitu ya, kok nggak ada perubahan gitu ya dalam kehidupan saya. Misalnya yang paling relate tuh emang, ini ya, diet gitu ya. Misalnya kita ngelihat ada artis yang lagi diet, misalnya, "Aduh dia habis-habisan banget ya, tapi kok nggak berubah tuh bentuk badan." Kan suka ada aja ya, dan kadang gara-gara itu misalnya, "Ah, saya udah turun nih 7 kilo," tapi nggak ada tuh orang yang, eee, ngeh gitu ya sama penurunan berat badan saya gitu kan ya. Apa tuh namanya, nah ini adalah tidak kenal lelah gitu ya, sampai kemudian mencapai target yang diinginkan. Ini biar tervisualisasi aja ya. Yang berikutnya adalah tidak peduli cemooh ya. Ya ada banyak ya orang netizen nyinyir, tukang nonton doang mah pasti nyinyir gitu ya. Misalnya, apa tuh namanya, ngapain sih, jangan kurus jelek tahu, misal ada aja gitu ya orang-orang yang, seperti itu gitu kan ya. Nah kita harus nggak peduli nih ya dalam hal tersebut. Terus yang berikutnya adalah berkesinambungan. Nah ini tuh harus istimroriyah ya, berkesinambungan. Nah, kayaknya waktu di Atomic Habits saya udah coba maparin ya gimana caranya kita bisa konsisten berkesinambungan itu, yaitu tadi lakukan sedikit aja, sedikit tapi berkesinambungan. Sama juga kan, kayak hadis Nabi gitu kan ya, Allah menyukai amal yang sedikit tapi continue gitu ya. Makanya tadi jangan melampaui batas. Ya pokoknya yang biasa-biasa aja tapi istiqomah begitu. Terus, sabar, yang terakhir adalah sabar sehingga, akhirnya kita dapat hasilnya, begitu. Terus yang berikutnya itu adalah hambatan istiqomah, teman-teman ya. Nah, setiap tapak perjalanan pasti akan ada hambatan dan tantangannya. Yang pertama itu hambatan istiqomah itu adalah malas ya, teman-teman. Kayaknya ini mah, penyakit saya ya, malas gitu rasanya gitu ya untuk membangun habit, atau untuk memulai kembali habit yang sudah dilakukan gitu ya. Perasaan udah dulu sih kayaknya bisa gitu ya dengan semangat gitu ya, melakukan A, B, C, D, kok sekarang malas. Nah, kayaknya, kita tuh sering banget gitu ya mengikuti kemalasan ini gitu. Terus yang kedua adalah kemapanan ekonomi. Ternyata ekonomi juga berpeluang ya menjadi hambatan istiqomah, teman-teman. Oleh karena itu misalnya kalau di dalam Islam, yang namanya, apa tuh namanya, salah satu dari, yang berhak dapat zakat itu misalnya mualaf gitu kan ya misalnya. Karena bisa jadi setelah dia masuk Islam gitu kan ya, dia, dihambat gitu secara ekonomi oleh keluarganya, makanya perlu dibantu gitu sama, apa namanya, sama zakat ini gitu ya, agar dia bisa istiqomah gitu ya. Karena kalau misalnya perutnya belum terisi, ya bagaimana dia bisa
apa ya, nyaman gitu ya beribadah kepada Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Jadi bahaya juga ini ya, misalnya kemiskinan secara sistemik itu membuat kita jadinya bisa menjual keimanan kita gitu ya. Ini juga jadi hambatan istiqomah gitu ya. Makanya jadi penting nih kita ngelihat sekitar, ada nggak sih tetangga misalnya yang punya kesulitan secara ekonomi gitu ya. Karena manusia kadang kayak gitu ya, apa ya, kondisi pada dirinya itu mudah sekali menyalahkan Allah gitu ya, atas kondisi yang terjadi pada dirinya dan kemudian ya, karena menyalahkan Allah ya akhirnya meninggalkan Allah gitu ya, misalnya seperti itu. Terus yang berikutnya itu adalah tekanan lingkungan ya teman-teman ya, misalnya lingkungannya itu selalu gitu ya, apa tuh namanya, menekan kita untuk kemudian jadinya kita kehilangan keistiqomahan gitu ya. Misalnya, apa tuh namanya, kita berada di lingkungan yang, apa tuh namanya, eee, tidak suka gitu ya ngelihat misalnya perubahan hijrah kita gitu kan misalnya. Aduh udahlah, apa tuh namanya, nggak usah panjang-panjang jawabnya atau apalah dan lain sebagainya gitu kan ya. Akhirnya kita jadinya tidak istiqomah, misal seperti itu. Yang berikutnya adalah teman perjalanan. Semoga semoga, teman-teman dikaruniai ya teman-teman perjalanan yang justru mendukung istiqomah kita gitu kan ya. Ini baik teman hidup gitu ya, maupun teman-teman di sekeliling kita. Mudah-mudahan, ini nih, karena kita itu amat sangat dipengaruhi ya sama lingkungan dan teman perjalanan. Jadi kita mudah-mudahan bisa, mendapatkan teman-teman yang saling mendukung gitu ya dalam keistiqomahan. Mudah-mudahan salah satunya adalah kajian Hadijah ini ya, jadi tempat ya untuk kita saling mendukung untuk kita bisa lebih istiqomah. Atau yang berikutnya adalah atasan, bos ya di tempat kerja, itu juga bisa menjadi hambatan istiqomah. Misalnya, bos kita hobinya gitu kan ya, rapat di jam-jam sholat gitu kan ya misalnya, dan berakhir setelah jam sholat itu selesai gitu kan. Nah itu juga jadi hambatan yang, untuk kita bisa istiqomah. Nah, apa sih nih kunci sukses, istiqomah itu? Yang pertama adalah amal yang optimal. Jadi misalnya salah satu kunci sukses istiqomah itu adalah amal yang optimal. Jadi misalnya kalau mau sholat, kita coba optimal dari mulai preparation-nya, dari mulai wudunya, dari mulai tempat sholatnya, dari mulai tepat waktu, terus kemudian, apa tuh namanya, Eee apa tuh namanya, tertib dan lain sebagainya. Coba kita optimalkan gitu ya amal yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah bijak dalam beramal. Ini salah satunya adalah tidak berlebihan gitu ya, karena berlebihan dalam beramal itu juga menyebabkan kita mudah untuk tidak istiqomah gitu ya. Kan kita capek banget gitu ya, oleh karena itu misalnya puasa juga kan nggak boleh tuh, puasa terus-menerus gitu misalnya. Kalau kata Nabi, "Saya nabi tapi saya, apa tuh namanya, beribadah, tapi saya juga istirahat, tapi saya juga bercanda gurau sama istri dan keluarga," gitu kan ya. Jadi, seimbang gitu, bijak. Bijak dalam beramal itu ya kita punya seimbang, kita punya bisa mengatur gitu diri kita untuk, tetap bisa, apa tuh namanya, tidak berlebih-lebihan even dalam beramal gitu. Terus yang ketiga itu adalah ilmu dalam beramal. Nah, penting banget nih ya kita punya ilmu agar kita bisa mudah istiqomah gitu ya. Karena, minimal gitu ya dengan ilmu itu kita jadi tahu misalnya, apa tuh namanya, bisa menggali hikmah gitu ya. Dengan ilmu itu kita bisa menggali hikmah, kita jadi tahu urgensinya gitu ya. Kita jadi tahu misalnya contohnya misalnya kita,
kita apa tuh namanya beriman, tapi nggak tahu ilmunya ma'rifatullah, tapi nggak tahu ilmunya asma wa sifat, misal tidak tahu ilmu asmaul husna, maka akhirnya keimanannya jadinya tidak deep gitu ya, tidak kuat gitu ya, karena kita nggak punya ilmunya. Termasuk juga beramal gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya, maka akan sangat mudah gitu ya, tidak istiqomah gitu. Jadi mudah-mudahan juga ini sarana juga nih ya buat kita ya di kajian Khadijah ini menjadikan amal-amal kita itu ada ilmunya dan kemudian itu menjadikan amal kita jadi lebih istiqomah. Ya mungkin misalnya apa, mungkin misalnya, kita jadinya rutin gitu ya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat karena kita tahu keutamaannya. Nah itu kan ilmu. Buat tahu keutamaan itu kan kita dapat ilmunya, apa, punya ilmunya dan sehingga kita jadi lebih istiqomah gitu misalnya. Terus yang keempat ada terus-menerus menjaga keikhlasan, itu juga kunci sukses dari istiqomah. Kalau kita terus ikhlas gitu kan ya, maka insya Allah kita lebih bisa istiqomah. Dan yang terakhir adalah berdoa, mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk istiqomah. Begitu. Nah, apa buah dari keistiqomahan? Apa tuh namanya? Ini ya, buah dari keistiqomahan itu ada di Quran surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ya, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Enggak takut, enggak sedih. Berarti apa? Berani, terus bahagia ya, tidak bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi buah istiqomah itu ada 3 ya. Kita jadi orang-orang yang berani. Kita jadi orang-orang yang punya sajaah, punya keberanian. Nggak takut, nggak cepet keder gitu ya, nggak cepet minder gitu kan ya. Aduh aku takut dicemooh, aduh aku takut begini, aku takut begitu gitu kan ya. Orang-orang istiqomah itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut. Terus orang yang tidak sedih gitu ya. Ya bahagia. Walaupun bahagianya juga nggak kelihatan gitu ya sama sama orang-orang luar, tapi dialah orang-orang yang merasakan dialah yang merasakan kebahagiaan itu sendiri gitu ya ketika istiqomah itu. Nah kebetulan itu saya lagi, baca novel-novel tentang, perempuan-perempuan hebat ya. Jadi dari waktu itu Hajar, habis Hajar Maryam. Habis Maryam itu Asiyah ya, habis itu Khadijah ya. Apa tuh namanya, perempuan-perempuan yang dalam cerita itu kayaknya, ya ampun nih kayaknya nggak ada bahagia-bahagianya nih hidup, apalagi kisah Maryam ya, baca kisah Maryam itu ya Allah, emang harus segininya nih ya jadi perempuan utama, sampai aku tuh berpikir kayak gitu ya. Tapi ternyata di balik getirnya kehidupan mereka itu ada kebahagiaan yang mereka rasakan, kira-kira gitu. Apa tuh namanya, ya Maryam bagaimana ya, dia selalu dihibur gitu ya sama Allah gitu ya, atas apapun gitu ya, kepedihan yang dia rasakan, ya dia bahagia dalam hatinya gitu ya, dan itulah buah keistiqomahan. Dan yang terakhir itu adalah optimis ya, optimis. Jadi orang-orang yang istiqomah itu adalah orang yang optimis, orang yang yakin banget masa depannya dia itu cerah, yaitu, surga yang akan menanti di akhirat kelak gitu ya, di akhirat kelak. Jadi bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi Allah tuh udah janjiin sama kita dan kata Allah, "Nggak usah sedih, gembira," gitu kan ya. Makanya apa yang dirasakan oleh Bilal, yang dirasakan oleh Sumayyah, dirasakan oleh Ammar gitu ya. Nah, dirasakan oleh para sahabat itu adalah kegembiraan gitu kan ya. Karena mereka tahu gitu ya, Allah akan memberikan janjinya yaitu berupa, surganya begitu ya.
Ya jangan ya kalau misalnya kita berkaca kepada perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat di Palestina dan lain sebagainya, anak-anak, mereka tuh kayak nggak pernah gitu ya kehilangan kegembiraan gitu ya. Padahal kan kita ngelihatnya mah sedih banget gitu kan ya. Tapi ya itu dia, mereka udah karena mereka istiqomah gitu ya di jalan kebenaran, maka mereka punya keberanian yang luar biasa gitu ya. Selalu punya stok bahagia, jadi mereka tuh kayaknya nggak pernah gitu kehilangan kebahagiaan dan mereka selalu punya jiwa-jiwa optimis, gitu. Nah, ya, apa tuh namanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari, materi kita sore hari ini ya, iman itu memang pasang surut gitu ya, dan istiqomah itu kunci penyelamat iman. Makanya kita harus tahu standar minimal. Standar minimal gitu ya ketika kita sedang surut imannya. Apa standar minimal agar kita bisa istiqomah? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan kewajiban. Itu standar minimal. Selemah-lemahnya iman kita, semalas-malasnya kita, sefutur-futurnya kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nggak apa-apa kita, apa ya, nggak dulu misalnya sholat sunnah misalnya, tapi itu namanya standar minimal seorang muslim gitu ya, ketika kita dalam posisi yang imannya tuh lagi turun banget. Jadi, apa tuh namanya, istiqomah kita dalam amal itu ya bisa menaikkan keimanan kita lagi gitu ya. Jadi istiqomah, minimal ada standar minimal yang kita, apa ya, yang kita, inikan ke diri kita gitu ya. Sefutur-futurnya kita minimal baca 1 ayat Quran gitu misalnya. Even nggak baca ayat Quran pun, nggak baca Quran pun minimal saya baca Al-Fatihah gitu ya. Saya murojaah surat pendek sama anak saya. Dalam sehari harus ada, misalnya kayak gitu. Dari lisan saya keluar ayat suci Al-Quran gitu misalnya. Walaupun nggak baca misalnya kayak gitu. Metodenya apapun gitu kan misalnya. Seperti itu gitu ya. Jadi kita harus ngasih standar nih teman-teman, standar minimal kita, dalam beramal gitu ya, sehingga kita masih tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah, sehingga itu bisa menyelamatkan keimanan kita yang lagi terkapar gitu kan, misalnya seperti itu. Terus ada banyak ya, beragam hambatan dalam istiqomah, kita coba mengenali hambatan apa sih dalam diri kita sehingga kenapa kita nggak bisa istiqomah, dan dengan kita kenal itu semoga kita bisa mengantisipasi gitu ya. Terus yang keempat, istiqomah itu memerlukan kesungguhan, memerlukan perjuangan. Nggak ada yang nama istiqomah itu berleha-leha. Kita butuh perjuangan, kita butuh kesungguhan untuk bisa istiqomah, gitu kan ya. Dan buah istiqomah itu adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitu. Letih namun harus tetap berjalan, gelisah namun harus tetap bertahan, ikhlas, sabar demi sebuah tujuan, tetaplah dinikmati walau pahit dirasakan, ku genggam istiqomah demi kebahagiaan. Ya mungkin hari ini kita sedang di fase kehidupan yang berbeda-beda ya teman-teman. Tetaplah istiqomah di jalan kebenaran. Jangan sampai kita menyalahkan Allah atas kondisi kita hari ini gitu ya. Percayalah teman-teman, kondisi kita hari ini adalah kondisi terbaik yang Allah berikan kepada kita, gitu kan ya. Even kita lagi dirundung musibah pun itu lagi terbaik ya. Terbaik, apa tuh namanya, hadiah terbaik dari Allah, kondisi terbaik dari Allah saat ini kita dikasih ujian, karena bisa jadi ketika kita dikasih nikmat, ya justru kita lagi maksiat gitu ya. Dan ingatlah teman-teman kalau kita lagi dikasih ujian sebenarnya kita harus GR aja gitu. Oh Allah lagi kangen nih sama kita. Kita soalnya kalau dikasih nikmat suka lalai, nggak pernah berdoa. Gue kasih ujian aja nih kata Allah biar doa lagi gitu misalnya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita GR sama Allah gitu ya. Jadi even kita lagi dikasih nikmat atau dikasih ujian itu adalah apa tuh namanya? Itu adalah, eee,
kondisi terbaik dari Allah untuk kita, dan kita nggak boleh jadi orang yang berubah. Itu namanya istiqomah gitu ya. Tetap aja jadi orang kayak gitu, gitu. Tetap aja jadi orang baik dalam kondisi apapun, dan nggak boleh sama sekali menyalahkan Allah gitu ya atas kondisi terburuk sekalipun kita saat ini begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkomitmen ya sore hari ini gitu ya untuk bisa berusaha menjadi pribadi yang istiqomah dalam kebaikan. Sama-sama nih ya saya juga ini lagi ngomong sama diri saya sendiri sebenarnya ya. Dan selalu berdoa agar tetap istiqomah hingga akhir kehidupan gitu. Dan yang terakhir ya, sebenarnya kunci dari istiqomah itu adalah bagaimana setiap hari, setiap waktu itu kita mampu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Karena nafsu itulah yang membuat kita jadi malas, nafsu itulah yang membuat kita jadi pengennya itu tidak dalam ketaatan gitu ya. Jadi apa sih yang kita lawan? Apa sih kita harus bersungguh-sungguh apa sih? Mari kita bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, dan insya Allah itu adalah apa tuh namanya? Dan insya Allah itu bagian dari perjuangan kita dalam istiqomah begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin cukup hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjutkan mungkin sama ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo teman-teman. Assalamualaikum Mbak Tia. Wah. Assalamualaikum Mbak